Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 325. Pukul 5.30 sore. Sudah waktunya untuk menyerah. Fang Qiu dan Su Miaolin akhirnya meninggalkan rumah sakit setelah menghabiskan sepanjang sore merawat pasien. Dokter-dokter lain juga terjatuh. Itu adalah akhir pekan sehingga para dokter yang mengetuk pintu tanpa sadar akan melirik daftar dokter yang tersenyum ketika mereka berjalan melewati aula utama rumah sakit. Pengaruh Fang Qiu pada yang lain tahun sebelumnya tidak dapat disangkal. Tindakannya telah mendorong para dokter dan perawat di rumah sakit untuk merawat pasien mereka dengan lebih baik. Akibatnya, ini menyebabkan persaingan untuk daftar dokter yang tersenyum menjadi lebih intens. Namun, semua orang berhenti di jalur mereka dan menatap daftar dengan kaget ketika mereka melihat nama-nama di daftar. 10 nama teratas dalam daftar itu masih sama tetapi ketika mereka terus menyisir daftar, mereka melihat seorang pendatang baru yang telah mengambil tempat ke-17. Ini adalah nama yang belum pernah mereka lihat selama beberapa bulan. Fang Qiu. Kemudian, mereka melihat jumlah total suara yang dia terima dan terkejut ketika mereka melihat 35 suara. Semua dokter benar-benar tercengang ketika mereka melihat nomornya. Ya dewa, apakah Fang Qiu bahkan manusia? Ini hari pertamanya di rumah sakit dan dia bahkan bergabung dengan Departemen Akupuntur alih-alih Departemen Ortopedi. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak suara? Luar biasa, dia bahkan membuat daftar pada hari pertamanya, kan? Bagaimana dia bisa begitu luar biasa? Persis. Itu adalah satu hal yang dinilai sangat tinggi ketika dia berada di Departemen Ortopedi, tetapi bagaimana dia berhasil mencapai hasil yang sangat baik bahkan setelah dia pergi ke Departemen Akupuntur. Apakah kamu tidak merasa aneh? Apa yang aneh? Departemen akupuntur biasanya membutuhkan waktu paling lama untuk merawat pasien dan dokter dari departemen ini akan membutuhkan lebih banyak waktu merawat pasien daripada dokter dari departemen lain. Mereka tidak akan bisa melihat banyak orang dalam sehari. Namun, daftar tersebut menunjukkan bahwa ia telah menerima 35 suara. Dengan kata lain, dia telah merawat setidaknya 35 pasien dalam sehari. Bukankah ini sepertinya terlalu berlebihan? Ya, apakah Fang Qiu abadi? Para dokter dan perawat mengobrol di antara mereka sendiri dan mereka semua dalam keadaan tidak percaya. Pada saat yang sama, dokter yang lebih muda yang sedikit lebih tua dari Fang Qiu merasa sangat tertekan oleh Fang Qiu yang lebih muda dari mereka dan hanya mahasiswa tahun pertama yang harus but. Dia terlalu berbakat. Shen Chun baru saja keluar dari lift karena semua orang terlibat dalam diskusi yang bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri dan berhenti untuk melihat daftar ketika dia melihat semua orang berkumpul di sekitar daftar dokter yang tersenyum. Hanya perlu dia melirik sebelum dia melihat nama Fang Qiu. Keingintahuannya langsung terguncang. Apakah dia membuat daftar lagi? Shen Chun menggosok matanya sebelum dia melihat daftar lagi. Dia merasa sangat terkejut dan terkejut ketika dia melihat bahwa nama Fang Qiu memang ada dalam daftar dokter yang tersenyum. Bagaimana anak ini bisa membuat daftar setelah menghabiskan 1 hari di Departemen Akupuntur? Itu aneh, pikirnya dalam hati. Shen Chun kemudian melihat suara di bawah nama Fang Qiu. Kemudian, dia benar-benar tercengang. 35 suara. Matanya melebar dan dia tidak bisa membantu tetapi berseru, apakah dia benar-benar melihat lebih dari 35 pasien dalam sehari di Departemen Akupuntur? Shen Chun tidak bisa tidak memikirkan Fang Qiu. Dia berpikir sejenak dan menyadari bahwa Fang Qiu tampaknya seperti ini ketika dia pertama kali tiba di Departemen Ortopedi. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, orang yang sangat berbakat akan dapat bersinar dimanapun dia pergi. Di malam hari, Universitas mengeluarkan pemberitahuan resmi. Untuk bekerja sama dengan Yang Physician of Huaxia Competition, manajemen universitas telah sepakat bahwa setiap siswa akan dapat mendaftar untuk Yang Physician of Huaxia Competition mulai besok ketika sekolah dibuka kembali untuk tahun baru. Periode pendaftaran hanya akan selama 3 hari. Pemberitahuan itu sangat singkat tetapi menarik banyak perhatian. Semester baru akan dimulai pada hari berikutnya, sehingga sebagian besar siswa sudah kembali ke kampus. Pemberitahuan ini dirilis pada saat ada banyak siswa di kampus. Semua siswa di kampus langsung sangat bersemangat ketika mereka mendengar berita itu. Mereka semua telah mendengar tentang Yang Physician of Huaxia Competition selama tahun baru Imlek. Ada juga banyak orang yang bermimpi berpartisipasi dalam kompetisi ini. Mereka ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini walaupun mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat memenangkan kompetisi. Mereka harus berpartisipasi bahkan jika itu berarti tersingkir di babak awal karena ini adalah kesempatan langka bagi mereka untuk mengadu keahlian mereka satu sama lain. Tidak ada keraguan bahwa setiap peserta akan dapat tumbuh dan mendapat manfaat dari kompetisi.
Semua orang telah menunggu kesempatan ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk beberapa waktu. Akhirnya, notifikasi secara resmi dirilis hari ini. Di asrama 501. Yang termuda, Sun Hao yang sedang menonton televisi sambil duduk di mejanya berbalik untuk melihat Fang Qiyu yang duduk di belakangnya dan bertanya. Pendaftaran untuk kompetisi tabib muda Huaxia akan dibuka besok. Apakah Anda akan berpartisipasi? Apakah kamu bodoh? Zhu Benzeng berbalik untuk menatap Sun Hao dengan tak percaya ketika dia berkata, bukankah dia sudah secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan mengambil bagian dalam kompetisi? Bagaimana Anda bisa melupakannya begitu cepat? Memukul. Sun Hao memukul dahinya dan berkata, oh ya, bagaimana ini bisa menyelinap di pikiranku? Semua yang terbaik, yang termuda. Kata Zhou Xiaotian saat dia mengangkat tinjunya ke udara untuk menghibur Fang Qiyu. Aku akan, kata Fang Qiyu sambil tersenyum. Namun, aku harap kalian semua juga berpartisipasi dalam ini. Ketiga temannya membeku karena terkejut. Apa yang kamu ingin kami ambil bagian? Sun Hao berkata sambil memutar matanya ke arah Fang Qiyu. Kami tidak memiliki kecerdasan untuk ikut serta dalam kompetisi akbar nasional ini. Kami bahkan tidak akan bisa menjadi beberapa top, jadi kami hanya akan meminta masalah. Tepat, kata Zhou Xiaotian saat dia membuka tangannya. Aku bukan seorang masokis. Itu benar, kata Zhu Benzeng. Saya tahu bahwa ini akan menjadi kesempatan langka bagi kami untuk bersaing satu sama lain tetapi Sun Hao benar. Ini adalah kompetisi tingkat nasional, jadi akan ada banyak peserta dari seluruh negeri. Akan sangat memalukan jika saya menderita kekalahan telak di tangan orang lain alih-alih mendapatkan lebih banyak pengetahuan dari ini. Kamu juga akan menyeret reputasi universitas turun bersamamu, Sun Hao menambahkan. Kamu terlalu banyak berpikir tentang ini, kata Fang Qiyu sambil memutar matanya. Saya berharap Anda akan berpartisipasi dalam kompetisi ini bukan karena saya berharap Anda akan dapat memenangkan hadiah tetapi karena saya ingin Anda semua mengambil kesempatan ini untuk melihat bagaimana Anda berhadapan dengan dokter muda lainnya. Anda harus menggunakan kesempatan ini untuk melihat di mana celahnya dan bekerja keras untuk memperbaiki diri Anda sesudahnya. Ini bukan pertemuan bagi Anda untuk belajar dari guru atau dari orang lain, tetapi bagi Anda untuk merefleksikan keterampilan dan pengetahuan Anda sendiri setelah bersaing dengan sesama dokter yang sangat terampil. Hanya pengetahuan yang kamu peroleh dari refleksi pada dirimu sendiri yang benar-benar milikmu. Inilah sebabnya saya memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Fang Qiyu berkata. Kemudian, dia melihat ketiga temannya dan menunggu jawaban mereka. Zhu Benzeng dan Sun Hao mulai serius mempertimbangkan kemungkinan ini sementara Zhou Xiaotian mencoba untuk menahan kata-katanya tetapi akhirnya meledak, kami akan mengadu domba melawan dokter lain, tetapi ketika Anda mencoba untuk melihat seberapa jauh Anda lebih terampil dibandingkan kepada dokter-dokter lain, kita akan dipaksa untuk mengakui adanya kesenjangan besar antara diri kita dan dokter-dokter terampil lainnya. Fang Qiyu membeku dan menatapnya dengan sungguh-sungguh sebelum dia mengangguk dan berkata, ya, itu benar. Wajah teman-teman Fang Qiyu menjadi gelap dan mereka semua menjulurkan jari tengahnya ke arah Fang Qiyu dengan mencemooh. Fang Qiyu tertawa terbahak-bahak. Segera, Zhu Benzeng tiba-tiba berkata dengan serius, saya pikir yang termuda benar. Kami sudah hafal kompendium materia medica, jadi kami akan bisa belajar secara formal dari manajer Gunung Yaowang. Ini memang akan menjadi kesempatan yang baik untuk melihat bagaimana kita menumpuk melawan yang lain. Saya setuju, kata Sun Hao sambil mengangguk. Tidak mungkin, bukan kamu juga. Zhou Xiaotian berkata sebelum dia tersenyum masam dan bertanya, apakah kamu benar-benar berencana untuk mendaftar? Sun Hao dan Zhu Benzeng mengangguk. Baik, kata Zhou Xiaotian sebelum dia berbalik ke Fang Qiyu dan memutar matanya. Kau pengaruh yang sangat buruk pada kami. Kemudian, mereka saling memandang dan tertawa. Kemudian, ponsel Fang Qiyu berbunyi bip dengan notifikasi teks. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah teks dari Jiang Miaoyu. Dia memberitahunya bahwa dia ingin mendaftar untuk kompetisi dokter muda Huaxia besok bersama dengannya. Keesokan harinya. Mungkin itu adalah hari pertama sekolah tetapi banyak siswa tidak memiliki kelas yang dijadwalkan. Mereka yang tidak memiliki kelas yang dijadwalkan segera berlari menuju lapangan olahraga karena disitulah titik pendaftaran. Ada banyak siswa berseliweran di sekitar lapangan olahraga. Terlepas dari banyaknya orang yang muncul, tidak banyak siswa yang melangkah maju untuk mengajukan pendaftaran mereka. Bagaimanapun, mereka semua memiliki reservasi sendiri. Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu menghadiri kelas di pagi hari dan berjalan keluar dari gedung sekolah bersama setelah kelas mereka berakhir di sore hari. Seluruh kampus menjadi gempar ketika hubungan mereka diumumkan,
jadi sekarang ketika mereka berjalan di sekitar kampus bergandengan tangan, mereka segera menarik banyak perhatian. Kemanapun mereka pergi, Fang Qiyu akan selalu mendapat tatapan mematikan. Ada juga orang lain yang memandangnya dengan iri atau memberi mereka berkah, tetapi ini adalah minoritas. Selain Fang Qiyu, Jiang Miaoyu juga terlihat iri oleh banyak mahasiswi lainnya. Bagaimanapun, Fang Qiyu terkenal di kampus dan banyak gadis yang jatuh cinta padanya setelah ia memenangkan denyut nadi Kaan. Bagaimana mungkin mereka tidak marah sekarang karena Fang Qiyu berkencan dengan Jiang Miaoyu? Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu tidak terlalu memperhatikan tatapan pembunuh ini. Mereka dengan senang hati berjalan beriringan ke lapangan olahraga. Para siswa yang telah berkumpul di lapangan olahraga segera berbalik untuk menatap mereka dengan iri ketika mereka membuat penampilan mereka. Kemudian, seseorang di kerumunan berteriak, "Fang Qiyu, apakah Anda di sini untuk mendaftar untuk kompetisi?" "Ya," Fang Qiyu segera menjawab tanpa berhenti untuk melihat orang yang menanyakan pertanyaan ini. Ini seperti yang mereka harapkan. Semua orang mengangguk kagum. Itu seperti Fang Qiyu yang muncul untuk mendaftar untuk kompetisi seperti yang dia janjikan. Mereka lebih mengagumi Fang Qiyu bahkan setelah mereka ingat bahwa Fang Qiyu telah menolak undangan Central Television di Weibo. Dia adalah pria sejati. Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu menyelesaikan proses pendaftaran saat semua orang melihat. Setelah mereka selesai, mereka saling tersenyum dan akan pergi ketika seseorang melesat keluar dari kerumunan dan berdiri di jalan mereka. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah seorang pemuda yang tingginya 1,8 meter dan rata-rata dibangun. Kulitnya sangat adil tetapi dia tidak terlihat banci tetapi sebaliknya, dia agak tampan. Ini Tan Ming. Semua orang berseru kaget saat pengakuan tiba. Itu adalah Tan Ming. Dia adalah mahasiswa tahun kedua di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dan dia juga magang seorang ahli akupuntur terkenal, jadi dia sendiri juga seorang ahli akupuntur yang sangat terampil. Meskipun dia bukan berasal dari keluarga dokter Cina, dia telah belajar pengobatan Tiongkok sejak dia masih kecil dan dianggap sebagai salah satu dokter Cina terbaik. Dia memblokir jalan mereka. Kemudian, dia pertama kali melirik Jiang Miaoyu, matanya penuh kesedihan. Kemudian, dia menoleh ke Fang Qiyu dan berkata dengan dingin, "Saya pernah mendengar bahwa Anda tahu beberapa akupuntur. Haruskah kita bersaing?" Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 326. Kamu ingin bertarung. Di depan begitu banyak orang, mahasiswi itu menantangnya secara langsung, yang merupakan keahlian Fang Qiyu. Di taman bermain, ada keributan dari para siswa. Mereka semua tahu bahwa Tan Ming unggul dalam akupuntur. Intinya adalah bahwa Fang Qiyu hanyalah mahasiswa baru, tetapi dalam hal ketenaran, Fang Qiyu jauh lebih terkenal darinya. Di bawah keadaan ini, semua orang menanti-nanti pertempuran. Tan Ming menantang Fang Qiyu, yang akan menjadi pertempuran yang mengasyikkan. Diblokir oleh Tan Ming, Fang Qiyu dengan bingung menoleh untuk melihat Jiang Miaoyu. Ketika dia bertemu dengan tatapannya di udara, dia segera menyadari bahwa mahasiswi itu adalah pengagum Jiang Miaoyu. Kemarin, ketika Fang Qiyu mengantar Jiang Miaoyu kembali ke asramanya, dia tahu ini akan datang, jadi dia sudah bersiap untuk itu. "Kamu suka pacar saya?" Fang Qiyu dengan tenang bertanya, menatap Tan Ming. Mendengar itu, Tan Ming tertegun. Dia tidak berharap bahwa Fang Qiyu akan sangat tumpul. Semua penonton terkejut. "Baik." Tan Ming merasa malu dan merenung sejenak, lalu dia mengertakkan gigi. "Iya." Ketika itu keluar, kerumunan segera mulai bersorak. "Yah, itulah yang harus dilakukan seorang senior. Dia punya bola. Kau persis seperti yang mereka butuhkan di klub penggemar bele kampus Jiang. Jadi ini pertarungan cinta. Kami mendukungmu. Tan Ming. Kalahkan Fang Qiyu." Banyak pengagum Jiang Miaoyu semuanya menonjol dan mendukung Tan Ming. Mendengar suara di sekitar, Fang Qiyu memandang Jiang Miaoyu dengan penuh kasih dan berbicara pada saat yang sama, "Kamu memang seorang Helen Troy." Wajah Jiang Miaoyu memerah. Dia mendengus pelan dan tanpa ampun memutar lengan Fang Qiyu. Adegan ini luar biasa, yang tidak diragukan lagi adalah PDA. "Ya Dewa, perlihatkan belas kasihan kepada orang lajang. Ya Dewa, hati saya hancur. Kau tahu, mereka yang melakukan PDA akan mudah putus. Kalian lebih baik hati-hati. Itu agak terlalu banyak untuk dilakukan PDA di depan begitu banyak orang." Banyak orang mengeluh, menutupi dada mereka seolah-olah mereka benar-benar terluka. Di depan Fang Qiyu, wajah Tan Ming menjadi sangat mengerikan. Orang yang disukainya berdiri tepat di depannya, tetapi dia bahkan tidak bisa lebih dekat dengannya. Dan sekarang dia harus menontonnya melakukan PDA dengan pria lain. Itu membunuhnya. "Aku akan menerima tantanganmu." Melihat Tan Ming yang sangat muram,
Fang Qiu bertanya, bagaimana Anda ingin berperang? Biasanya, Fang Qiu tidak akan pernah repot menanggapi tantangan semacam ini. Tapi sekarang berbeda. Setidaknya kali ini, dia tidak bisa mundur. Meskipun Fang Qiu ingin mengklaim bahwa dia tidak belajar pengobatan Tiongkok untuk memprovokasi atau berkelahi dengan orang lain, dia tidak bisa menghindari hal seperti ini terjadi. Begitu dia menghindari masalah ini, maka akan ada lebih banyak orang untuk menantang dan memblokirnya. Mereka tidak akan berhenti mengganggunya sampai dia putus dengan Jiang Miaoyu. Satu-satunya cara untuk mengatasi ini adalah menghadapinya. Fang Qiu tidak akan pernah takut pertempuran. Dia akan menunjukkan kepada mereka yang ingin menantangnya kekuatan sebenarnya dan menghancurkan mereka. Hanya dengan melakukan ini dia dapat melindungi cintanya, yang dikecualikan oleh begitu banyak orang. Kamu punya keberanian. Tan Ming mencibir dan melanjutkan, saya memiliki seorang pasien yang menjadi lebih baik setelah menggunakan akupuntur saya 3 kali. Dia diharapkan pulih setelah menggunakan akupuntur 6 kali. Sambil mengatakan ini, Tan Ming dengan bangga menjaga kepalanya tetap tinggi, sepertinya memamerkan keterampilan akupunkturnya yang hebat. Jadi, tanya Fang Qiu. Pasien ini memperkenalkan pasien lain yang juga memiliki gejala yang sama. Jika Anda dapat menyembuhkannya dengan akupuntur 6 kali atau kurang, Anda akan menang, kata Tan Ming. Mendengar itu, Fang Qiu tertawa. Dia yakin memiliki keyakinan pada dirinya sendiri tentang hal ini. Bahkan Tan Ming hanya harus menggunakan perawatan akupuntur 6 kali untuk menyembuhkan pasien. Fang Qiu telah mempelajari buku harta karun tentang akupuntur sebelumnya dan mendapat dukungan dari Qi internal, sehingga dia pasti bisa bersaing dengannya. Baiklah. Dia mengangguk setuju. Mendengar itu, Tan Ming menyeringai dan segera mengeluarkan ponselnya untuk memanggil pasien untuk datang. Kompetisi akan dimulai sore ini. Setelah melakukan panggilan telepon, Tan berkata kepada Fang Qiu, itu akan diadakan di sini. Baiklah. Permisi, semuanya. Anda berada di jalan. Fang Qiu mengangguk dan kemudian memegang tangan Jiang Miaoyu. Ayo kita ambil sesuatu untuk dimakan dulu. Oke. Jiang Miaoyu mengangguk. Dengan begitu banyak orang menatap mereka dengan sedih dan marah, keduanya memegang tangan mereka dan berjalan menuju kafetaria. Tan Ming bahkan lebih marah. Menatap bagian belakang Fang Qiu, Tan Ming mengepalkan tangannya. Sebentar lagi kamu akan lihat. Setelah Fang Qiu dan Jiang Miaoyu pergi, para penonton di sana juga pergi makan siang. Setengah jam kemudian, Fang Qiu dan Jiang Miaoyu berjalan ke taman bermain setelah makan siang. Bisakah kamu melakukannya? Dalam perjalanan ke taman bermain, Jiang Miaoyu bertanya, Tan Ming sangat pandai akupuntur. Saya yakin pasien yang dia temukan tidak mudah disembuhkan. Jika ini tidak berhasil, saya bisa bersaing dengannya. Fang Qiu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menolak kebaikan Jiang Miaoyu dengan tatapan tenang. Itu akan menjadi lelucon. Dalam kasus seperti itu, jika Jiang Miaoyu pergi berperang dengan Tan, Fang Qiu akan sangat malu. Bisakah kamu melakukannya? Jiang Miaoyu khawatir. Dia tahu bahwa Fang Qiu baru belajar akupuntur untuk waktu yang singkat. Meskipun dia pergi untuk berlatih di rumah sakit dan itu bekerja dengan baik, bagaimana dia bisa bersaing dengan Tan Ming sebagai starter? Namun, Jiang Miaoyu dilahirkan dalam keluarga akupuntur. Dia tahu betapa sulitnya akupuntur. Jangan khawatir tentang itu. Fang Qiu membelai kepalanya, berkata, aku harus melakukannya seperti pria. Segera, mereka datang ke taman bermain. Kantin adalah tempat di mana berita sekolah menyebar dengan kecepatan tercepat. Ketika orang-orang makan siang, setiap siswa tahu berita bahwa Tan Ming mengambil inisiatif untuk menantang Fang Qiu. Banyak orang bahkan menyebutnya pertempuran untuk kampus Bele. Tentu saja, kebanyakan orang tidak menyetujui nama ini. Semua orang tahu bahwa Fang Qiu dan Jiang Miaoyu sudah menjadi pasangan. Apa gunanya pertempuran? Dia bersama Fang Qiu. Beberapa orang percaya bahwa memang benar bahwa itu adalah pertempuran pertama yang Fang Qiu lawan-lawannya cintai. Pertempuran ini masih layak ditonton. Terlebih lagi, Fang Qiu akan menunjukkan keterampilan akupunkturnya. Meskipun Fang Qiu sudah menunjukkan kekuatannya di departemen akupuntur rumah sakit dan orang-orang dari rumah sakit juga mengakui keahliannya, masih ada banyak siswa yang meragukan keterampilan akupuntur Fang Qiu. Bagaimanapun, tidak ada yang pernah melihat Fang Qiu menggunakan akupuntur sebelumnya. Sekarang tiba-tiba, orang-orang mulai menyebar bahwa dia tahu akupuntur, jadi mereka pikir dia harus mengambilnya baru-baru ini. Bahkan jika dia jenius, dia tidak bisa mencapai level tertentu. Oleh karena itu, orang-orang ingin tahu bagaimana kinerja Fang Qiu ketika datang ke akupuntur. Dan mereka juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia kalah.
Sejak hari Fang Qiu memasuki Universitas Pengobatan Tradisional Cina Jiangjing, dia tidak pernah kalah. Mungkin karena ini atau Fang Qiu menjadi pacar Jiang Miaoyu, banyak orang sangat marah tentang hal itu, jadi kebanyakan dari mereka berharap Fang Qiu bisa kehilangan waktu ini. Dengan cara ini, mereka bisa membuat Jiang Miaoyu berpisah dengan Fang Qiu dan memecahkan rekor tak terkalahkan Fang Qiu di universitas. Segera, taman bermain itu ramai lagi. Mendengar berita itu, Zhu Benzeng, Zhou Xiaotian, dan Sun Hao juga berkumpul di taman bermain. Sial, ini hari pertama sekolah, dan adik bungsu sudah mulai berkelahi dengan yang lain. Ketika mereka berjalan ke taman bermain, Zhu Benzeng berkata, saya tidak tahu apakah yang termuda akan menang kali ini. Lawannya adalah mahasiswa tahun kedua, dan dia sangat terkenal di seluruh kelasnya. Jangan lupa, Fang Qiu adalah pejuang. Sun Hao berkata, kita harus memiliki keyakinan padanya. Dia tidak pernah kalah. Jika Anda tidak keberatan dengan perkataan saya, Zhou Xiaotian melanjutkan dengan lancar, saya benar-benar berharap yang termuda bisa kehilangan setidaknya satu kali, dan kemudian terus menjadi tak terkalahkan. Kalau tidak, kita akan sangat malu sebagai seseorang yang lebih tua darinya karena dia sangat luar biasa. Mendengar apa yang dia katakan, Zhu Benzeng dan Sun Hao memandang Zhou Xiaotian dengan mata yang aneh. Kemudian, mereka bertiga tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan mengangguk pada saat yang sama. Saat itu pukul 12.40 siang. Taman bermain itu penuh dengan orang. Di tengah taman bermain, Fang Qiu memegang tangan Jiang Miaoyu, menghadapi Tan Ming. Ada banyak kebisingan. Pada titik ini, ponsel Tan tiba-tiba berdering. Silakan pindah. Pasien ada di sini. Menutup telepon, Tan Ming segera pergi menemui dua pasien. Mendengar dia berteriak, semua orang mundur untuk memberi jalan baginya. Setelah beberapa saat, Tan Ming kembali dengan dua pasien. Kedua pasien adalah pria parubaya berusia 50-an. Tan Ming membawa pasien ke Fang Qiu. Dia memperkenalkan, Mo Paman Zhang dan Paman Li. Paman Zhang adalah pasien saya. Keduanya menderita katarak. Di bawah perawatan saya, Paman Zhang menjadi lebih baik. Dia akan baik-baik saja setelah menjalani akupuntur beberapa kali. Lalu Tan Ming mulai menyombongkan diri. Orang-orang tidak tertarik mendengar Tan Ming menyombongkan diri, tetapi ketika mereka mendengar bahwa mereka adalah pasien katarak, mereka tidak bisa menahan diri untuk membuat keributan. Katarak. Itu tidak mudah diobati. Ya, itu penyakit yang sangat rumit, dan ada banyak penyebab. Anda tidak bisa hanya menggunakan perawatan yang biasa. Aku tidak percaya itu katarak. Fang Qiu pasti akan kalah kali ini, kan? Saya mendengar bahwa Fang Qiu baru saja belajar akupuntur. Bagaimana mungkin dia berani mengobati katarak karena dia baru mempelajarinya untuk waktu yang singkat? Itu gila. Banyak orang mulai tertawa dalam diskusi. Mereka memandang rendah Fang Qiu kali ini. Terutama mereka yang berharap bahwa Fang Qiu akan kehilangan permainan di tempat pertama tertawa ketika mereka mendengar bahwa dua pasien memiliki katarak. Sejauh yang mereka ketahui, Fang Qiu pasti akan kehilangan waktu ini. Setelah perkenalan, Paman Zhang, pasien Tan Ming, melangkah maju dan berkata, itu benar. Tan sangat pandai dalam bidang kedokteran. Dia hanya memberi saya akupuntur 3 kali, dan saya hampir pulih. Saya percaya bahwa saya akan sembuh jika saya dapat menyelesaikan satu perawatan dengan akupuntur 3 kali lagi. Tan Ming merasa sangat senang saat mendengar Paman Zhang. Para penonton juga terkejut bahwa Tan Ming benar-benar dapat menyembuhkan katarak. Fang Qiu akan memberikan perawatan akupuntur Paman Li hari ini. Tan Ming melanjutkan dan kemudian mengulurkan tangannya. Silakan mulai perawatanmu. Baiklah. Fang Qiu mengangguk dan melangkah keluar. Pada saat yang sama, Jiang Miaoyu dengan erat menggenggam tangan Fang Qi dan berkata dengan percaya diri, kamu bisa melakukannya.